Kuno itu tak melulu harus mahal. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momen yang baik ini saya akan mencoba menyampaikan informasi mengenali ciri keaslian berikut dengan harga pasaran dari uang kertas terbitan Bank Indonesia tahun 1988 pecahan Rp500 yang bergambar rusa. Mereferensi dari berbagai sumber, salah satunya sumber katalog uang kertas Indonesia. Uang ini mulai diterbitkan pada tanggal 29 Januari tahun 1988 dan ditarik dari peredaran pada tanggal 25 September tahun 1995. Memiliki ukuran 140 mm kali 68 mm. Ukuran tersebut berlaku untuk yang kondisi masih grace mulus atau berkualitas baru, sementara untuk yang kondisi yang sudah jelek kusut tentu ukurannya akan berkurang. Mengamati dari segi desain yang ini memiliki warna yang cukup variatif, tapi paling dominan berwarna hijau. Untuk tampak sebaliknya pun juga sama, dia cukup variatif warnanya, dilihat paling dominan juga sama berwarna hijau. Mengamati dari segi desain, bagian kanan atas ini jika kita amati ada logo lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Di bawahnya ini ada ruang kosong, di mana biasanya umumnya sebagai penunjuk bahwa di sini ada watermark atau tali air. Ada penulisan teks angka 500 di bagian sudut kanan bawah dan juga di sudut kiri atas. Sedikit bergeser ke tengah ya, kita amati ini ada penulisan teks kapital dengan kalimat Bank Indonesia, di bawahnya ada tahun emisinya, ada penulisan direksi, sedikit ke bawah ada tanda tangan, berikut penulisan gubernur maupun direktur yang kala itu dijabat oleh Dr. Andes Arifin M. Siregar dan direkturnya oleh Dr. Andes Sujitno Siswawidakdo. Ke sisi bagian kiri ada salah satu gambar hewan yang menjadi ciri khasnya yaitu bergambar rusa timur. Oleh kalangan kolektor, uang ini disebut dengan sebutan Rp500 rusa, namun ada pula yang menyebutnya dengan sebutan Rp500 kijang. Dari nama latin rusa timur ini juga dituliskan di bagian uang ini, tepatnya di bawah penulisan gubernur. Untuk pembacaan yang tepatnya saya kurang tahu, tapi saya bacakan penulisannya. Cervus timorensis. Di bagian kiri bawah ini ada logo Bank Indonesia. Bergeser sedikit ke kanan ada penulisan teks yang menunjukkan nominalnya. Sedikit ke atas ini ada penulisan teks yang sangat kecil dan panjang. Kalau kita besar berkalimat Bank Indonesia, Bank Indonesia, Bank Indonesia secara terus menerus. Pada bagian sisi luar garis desain, terutama di bagian margin, di bagian kirinya ini ada tulisan Surito, nama yang mendesain uang ini, dan Del itu kepanjangan dari Delinavit yang berarti pelukis uang. Masih tetap di bagian margin di luar garis lukis ini ada penulisan nama perusahaan yang mencetak secara massal uang ini, yaitu Perum Percetakan Uang RI IMP, dan sisanya diisi oleh garis maupun titik-titik membentuk pola tertentu. Mengamati desain di bagian tampak sebaliknya ada penulisan teks angka 500 di bagian kanan bawah dan di bagian kiri atas. Jika kita amati bagian atas sedikit ke kanan ini ada penulisan Bank Indonesia, yang di bawahnya ini ada penulisan nomor seri dengan kombinasi 3 huruf dan 6 angka. Nomor seri juga diulangi sama persis di bagian kiri bawah. Dan di bagian tengah ini ada salah satu tulisan yang berikut dengan lingkungannya yang juga dituliskan dalam berupa teks, yaitu bergambar Gedung Bank Indonesia Cirebon. Dan di bawah penulisan Gedung Bank Indonesia Cirebon tersebut ada teks peringatan yang intinya melarang keras tentang pemalsuan uang ini. Dan sisanya diisi oleh titik-titik maupun garis-garis membentuk pola tertentu. Materi selanjutnya mengenai ciri keaslian. Saya akan memberikan contoh 3 cara mengenali ciri keaslian dari uang ini. Yang pertama yaitu dengan cara diterawang. Kita amati di bagian ruang kosong. Ini jika kita terawang, ada gambar Jenderal Ahmad Yani. Cara tes yang kedua masih tetap dengan diterawang. Geser sedikit ke kiri ini kita amati ada garis benang pengaman. Cara tes keaslian yang ketiga kita menggunakan lampu ultraviolet atau alat detektor uang. Ketika menggunakan ruang cahaya yang redup, kita amati bagian depan ini ya. Ada yang berpendar berwarna hijau, dan untuk tampak sebaliknya kita amati di bagian nomor serinya yang awalnya berwarna hitam, jika kita sorot lampu ultraviolet dia berubah warna menjadi warna kehijauan. Saya belum pernah mendengar uang ini dipalsukan, sehingga jika ada di tengah masyarakat kalian menemukan atau melihat uang dengan pecahan seperti ini dengan ciri-ciri keaslian yang sudah saya sebutkan, saya yakin itu kebanyakan masih asli. Setelah mengamati 3 cara mengenali keaslian, berikutnya saya akan menyampaikan informasi mengenai
Berapakah harga pasaran atau nilai jual dari uang kertas pecahan Rp500 ini? Di hal ini kita memerlukan survei, salah satunya e-commerce. Saya bantu survei di Shopee, nanti kalian bisa cek sendiri di sana. Survei saya lakukan pada bulan April tahun 2022. Untuk tahun mendatang dimungkinkan harga bisa naik ataupun turun mengikuti teori supply and demand. Saya membaginya ke dalam 3 kondisi yang berbeda yang tentunya sangat mempengaruhi harga. Yang pertama yaitu yang kondisi fine, jelek, kotor, kusut. Saya amati mulai dijual dengan harga Rp10.000. Sementara untuk yang kondisi very fine atau VF, bekas beredar wajar, saya amati mulai dijual dengan harga Rp16.000. Sementara untuk yang kondisi UNC atau berkualitas baru, saya amati mulai dibanderol dengan harga Rp30.000. Harga tersebut adalah harga ecer untuk sasaran target kolektor pemula maupun masyarakat umum. Apabila di antara kalian memiliki uang ini dalam jumlah banyak dan ingin menjualnya ke pemain uang kuno, tentu harga yang didapat jauh di bawah harga pasar yang sudah saya sebutkan tadi. Itulah tadi bagaimana cara kita mengenali ciri keaslian, dan juga disampaikan pula mengenai harga pasaran dari uang kertas terbitan Bank Indonesia, pecahan Rp500 bergambar rusa tahun 1988. Apabila ada salah kata maupun salah data yang saya sampaikan kurang tepat, mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.